Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Sepiansa dengan NIM D0B023019, yaitu salah satu mahasiswa D3 Agrobisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian kualitas produk telur ayam di peternak kampung Neglarasa, yaitu jurnal dari Rani Hanipa Dejoko Pitoyo Teknik Industri Universitas Sangga Buana. Pengendalian kualitas produk telur ayam di peternak kampung Neglarasa. Penelitian ini membahas pengendalian kualitas produk telur ayam di peternak kampung Neglarasa. Kami menganalisis cacat produk dan faktor penyebabnya untuk meminimalkan tingkat cacat pada produksi selanjutnya. Dengan metode Seven Tools dan Six Sigma digunakan untuk mencapai standar kualitas yang ditetapkan. Abstrak penelitian pada jurnal ini yaitu diterapkan untuk mencapai standar yang ditetapkan. Penelitian ini juga menganalisis cacat produk telur ayam dan faktor penyebabnya. Tujuan jurnal ini adalah menentukan tingkat cacat dan penyebabnya untuk meminimalkan cacat pada produksi selanjutnya. Pendahuluan prospek industri telur ayam. Pengembangan usaha peternakan ayam petelur di Indonesia memiliki prospek meyakinkan karena telur ayam adalah sumber protein hewani yang diminati. Peningkatan produktivitas memerlukan efisiensi usaha, peningkatan kualitas produk, dan jaminan kontinuitas pasokan. Pengendalian kualitas telur dilakukan melalui inspeksi visual manual dan pengelompokan berdasarkan tingkat kerusakan. Human error dalam inspeksi harus direduksi. Pengendalian kualitas harus dilakukan dari manajemen pemeliharaan hingga pemasaran produk. Baik, yang selanjutnya itu ada gambar di sini. Peternakan di kampung Neglarasa itu memiliki 500 ekor ayam, menghasilkan rata-rata telur sebanyak 489 butir telur per hari. Permasalahannya yang utama adalah banyaknya produksi telur cacat. Pengamatan awal menunjukkan grafik telur cacat dan persentase kecacatan mingguan. Selanjutnya yaitu permasalahan peternak di kampung Neglarasa. Bisa dilihat dalam grafik, yaitu yang biru itu adalah telur putih, yang merah itu telur retak, dan yang hijau itu adalah telur pecah. Rata-rata keseluruhan menunjukkan bahwa dari total 164,2 telur cacat itu cacat per minggu. Di telur retak itu ada 84,2 adalah telur retak. Yang 51% adalah telur putih dan yang 28,4 adalah telur pecah. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu Seven Tools dan Six Sigma. Penelitian ini menggunakan metode Seven Tools dan Six Sigma untuk menganalisis kecacatan produk telur ayam. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang meliputi profil perusahaan, bahan baku, proses produksi, dan rekapitulasi produk cacat. Seven tool yang pertama itu ada check sheet, fishbone diagram, histogram, Pareto chart, control chart, scatter diagram, dan stratification. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada check sheet per harinya. Hasil dan pembahasan yang pertama itu ada check sheet per harinya. Produksi tertinggi pada produksi telur ayam itu sebanyak 497 butir per harinya, dan produksi terendah itu sebanyak 470 butir per harinya, dengan rata-rata jumlah produksi per harinya sekitar 489 butir. Jumlah produk cacat pun tidak bisa diperkirakan adanya. Jumlah produk cacat tertinggi itu terjadi pada produk telur ayam putih sebanyak 37 butir per harinya, dengan jumlah
keseluruhan sebanyak 2.463 butir dalam jangka waktu 3 bulan. Yang selanjutnya itu ada histogram. Bisa dilihat dalam tabel ini. Berdasarkan dari hasil histogram itu terlihat kecacatan yang sering terjadi berasal dari jenis telur putih itu sebanyak 2.463 butir selama periode 1 bulan. Selanjutnya itu ada gambar diagram Pareto. Berdasarkan gambar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis kecacatan yang paling tinggi itu berasal dari jenis telur putih sebesar 46% dengan persen kumulatif sebesar 46% juga. Kemudian jenis telur retak sebesar 31% dengan persen kumulatif 76% dan jenis telur pecah sebesar 24% dengan persen kumulatif sebesar 100%. Diagram scatter. Berdasarkan hasil gambar diagram scatter ini menunjukkan bahwa data produksi dan produk cacat memiliki hubungan pola positif dikarenakan dapat memiliki pola yang berdekatan, akan tetapi tingkatnya hubungannya sangat rendah. Yang selanjutnya itu ada peta kendali. Berdasarkan gambar peta ini, berdasarkan gambar di atas, nilai CL menunjukkan garis pusat yang sama, yaitu sebesar 0,018 untuk nilai UCL dan LCL dari 3 bulan di atasnya memperoleh hasil yang sama karena jumlah yang diproduksi itu sama. Selanjutnya itu ada fishbone diagram. Terdapat 3 jenis kecacatan yang terjadi, yaitu pada putih telur, pada telur retak, dan telur pecah. Selanjutnya dilakukan identifikasi kecacatan menggunakan fishbone diagram tulang ikan untuk menganalisis penyebab dari kecacatannya. Yang pertama ini digambar itu ada fishbone telur putih. Penyebab dari kecacatan ini itu meliputi perubahan cuaca atau suhu yang tidak menentu, kurangnya pencahayaan di dalam kandang, dan suara bising yang menyebabkan ayam stres sehingga menghasilkan telur yang tidak normal. Yang selanjutnya itu ada fishbone telur retak. Penyebab kecacatan ini antaranya adalah kurang teliti, metode pengambilan telur yang masih konvensional, kurang pengawasan saat pengambilan telur, posisi kandang kurang baik, dan telur dipatuk oleh ayamnya sendiri. Dan yang terakhir itu ada fishbone telur pecah. Penyebab kecacatan ini antara lain adalah kurang teliti, metode pengambilan telur yang masih konvensional. Kecacatan pada jenis telur pecah ini terjadi ketika terdapat telur yang pecah pada produk yang dihasilkan. Cacat ini disebabkan oleh kurang hati-hati dalam bekerja, manajemen pemeliharaan ayam yang kurang baik, dan salah metode pengambilan telur. Pengolahan data dengan metode Six Sigma. Dalam pengolahan data menggunakan metode Six Sigma yang dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu pendefinisian, pengukuran, analisis, dan peningkatan kualitas dan pengawasan, dengan tujuan mencapai peningkatan kualitas dan mengurangi variabilitas dalam proses produksi. Di dalam pengolahan dengan metode Six Sigma, yaitu yang pertama ada define. Berdasarkan metode Seven Tools, ditemukan 3 jenis kecacatan pada telur ayam, yaitu telur putih, telur retak, dan telur pecah. Di mana telur putih itu ada 46% atau 2.463 butir, telur retak sebesar 31% atau 1.634 butir, dan telur yang pecah ada 24% atau
1263 butir, sebagaimana ditunjukkan dalam histogram dan diagram Pareto. Yang kedua itu ada measure. Nilai DPMO pada proses peternakan itu mencapai 294,7 dengan level sigma 3,77, menunjukkan bahwa kualitas produksi belum optimal karena masih jauh dari standar 6 sigma sebagai acuan kualitas terbaik. Pengolahan dengan metode Six Sigma yang selanjutnya itu ada analisis fishbone diagram mengidentifikasi 4 penyebab, yaitu kecacatan telur, yaitu faktor lingkungan, manusia, metode, dan bahan baku. Diagram ini membantu evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kecacatan produksi. Selanjutnya ada improve, usulan perbaikan yang mencakup penyesuaian cuaca, pengendalian kebisingan, dan pemberian vitamin untuk mengatasi kecacatan telur akibat suhu, stres ayam, dan perawatan yang kurang optimal. Yang terakhir itu ada kontrol atau pengawasan yang merupakan tahap akhir dari Six Sigma untuk memantau hasil perbaikan dan mendorong peningkatan berkelanjutan. Namun, penerapan usulan perbaikan tetap membutuhkan persetujuan pemilik peternakan yang juga bertanggung jawab atas prosesnya pengawasan. Kesimpulan, pengendalian kualitas telur ayam di Kampung Negara Rasa menggunakan metode Seven Tools dan Six Sigma yang mengidentifikasi 3 jenis kecacatan utama. Pada telur putih itu ada 46%, telur retak 31%, dan telur pecah 24%. Dengan total cacat yaitu ada 5.360 butir. Penyebab utamanya adalah perubahan suhu, ketidaklitian pekerja, dan metode pengambilan telur yang masih jadul atau konvensional. Hasil analisis Six Sigma menunjukkan nilai DPMO sebesar 294,72 dan level sigma 3,77. Yang ini menandakan kualitas belum sangat optimal. Dari fishbone diagram ditemukan 4 faktor penyebab cacat, yaitu yang pertama itu ada lingkungan, manusia, dan metode dan bahan bakunya. Usulan perbaikan yang mencakup penyesuaian suhu. Usulan perbaikan yang baik itu mencakup penyesuaian suhu, perbaikan metode kerja, dan pengambilan telur, serta pengawasan lanjutan untuk memastikan implementasi perbaikan. Sekiranya itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila presentasi saya kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.